Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di daily vlog Ibu Muda Anak 1. Masya Allah, tabarakallah, hari ini udah masuk hari pertama Ramadan ya teman-teman. Nah ini aku tag videonya tuh pas pada saat sahur, dan Masya Allah ini sahur pertama kita ya teman-teman. Dan di sini Masya Allah Arsy juga bangun. Jadi yang bangunin kita tuh Arsy ya teman-teman. Jadi tiba-tiba pas tadi jam 3 subuh tuh Arsy minta susu, jadi sekalian bangun untuk masak deh. Terus setelah kita makan sahur, ini lanjut aku sama Pak suami terus ngajakin Arsy juga kita ke masjid untuk sholat subuh, karena memang kita udah janjiin Arsy ya teman-teman mau ngajakin pergi sholat subuh gitu di masjid. Terus lanjut lagi pas di rumah, ini aku baring-baring bentar, aku temenin Arsy gitu sambil nungguin dia tidur, karena setelah ini aku mau beberes gitu teman-teman. Aku mau beberes di dapur aku karena dapur aku udah dipakai masakan, jadi lumayan kotor dan berantakan. Dan ternyata di sini Arsynya cukup lama teman-teman tidurnya, dan ini di luar udah mulai terang. Pas suami juga ikutan tidur karena hari ini pas suami nggak kerja teman-teman, maksudnya kayak libur gitu di hari pertamanya puasa gitu loh teman-teman. Oh iya teman-teman, puasanya tanggal 11 apa tanggal 12 nih. Kalau aku di rumah mulai puasa tuh tanggal 11 ya teman-teman. Aku ikutin yang Muhammadiyah. Nah di sini setelah tadi aku buka gorden di ruang tamu, aku langsung masuk ke dapur. Jadi ruang keluarga sama ruang tamu aku tuh masih rapi ya teman-teman, karena kemarin udah aku beresin. Tapi dapur aku ini udah berantakan karena habis dipakai masak tadi subuh, tadi sahur. Aku tuh masaknya ditemenin sama Pak suami. Jadi tadi yang masak sayur aku, terus yang goreng ikannya tuh Pak suami. By the way teman-teman, masak menu sarapan menu sahurnya apa nih, boleh di share ya teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa recook juga besok-besok, karena aku nggak ada meal plan sama sekali ya teman-teman di bulan Ramadan ini. Karena ya aku maunya kayak masaknya tuh sesuai apa ya, yang ada aja gitu di kulkas, terus sesuai mood juga kalau misalkan pas bangun sahur. Karena biasanya kalau kita mau plan gitu kita harus stok gitu ya teman-teman di kulkas, stok bahan masakan, takutnya tuh nanti nggak tahan lama gitu, karena di tempat aku juga sering mati lampu. Terus kalau misalkan lagi puasa kan juga makannya terbatas ya teman-teman, cuman makan pada saat sahur dan buka puasa aja. Lagian aku di rumah cuman tinggal bertiga aja sama Paksu dan Arsy, jadi makannya tuh nggak banyak-banyak gitu. Jadi takutnya nanti kayak mubazir gitu loh teman-teman. Nah oke, lanjut lagi. Di sini tadi setelah aku beresin dapur aku mau lanjut cuci piring. Ini piring sisa kita makan malam ya teman-teman, sama makan sahur juga. Karena kemarin kan kita masih makan malam ya. Maksudnya belum puasa gitu. Jadi ada piring sisa pas sebelum puasa. Terus ada piring ini juga pas sahur. Nggak langsung aku cuciin karena tadi pas sahur agak sedikit rempong ya, karena Arsy juga ikut bangun. Terus rasanya kalau misalkan cuci piring pas lagi masih belum pagi gitu dingin ya teman-teman, jadi aku simpan aja piringnya. Oh ya teman-teman, kenapa aku sekarang nyuci piringnya di wastafel? Karena rasanya tuh kalau misalkan mau cuci piring duduk, kadang kalau misalkan mau kasih jalan air lagi susah gitu berdirinya, karena perut tuh udah begah gitu loh teman-teman. Terus aku kalau misalkan duduk lama juga rasanya udah kayak gimana gitu, jadi mending aku cuci piring di wastafel aja. Nanti kalau misalkan aku nggak bisa lama-lama berdiri, aku ambil kursi terus sambil dudukan deh. Masya Allah ya teman-teman, kita udah masuk aja di bulan Ramadan. Yang kemarin itu aku terakhir
upload video itu 3 hari sebelum Ramadan ya kalau nggak salah. Masya Allah sekarang udah hari hanya aja. Semoga kita diberikan kesehatan terus ya, terus diberikan kesempatan untuk berpuasa full di bulan ini. Nggak terasa banget ya teman-teman, sekarang kita udah dewasa. Maksudnya aku dulu ya pas masih belum nikah, kalau misalkan lagi bulan puasa aku tuh kayak nggak mau bangun gitu kalau misalkan masakannya belum selesai, makanannya tuh kayak belum siap makan gitu, tungguin nenek dulu yang masakin terus nanti bangunnya paling terakhir. Tapi sekarang malah kebalik, kita yang bangun paling awal. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang belum nikah yang nonton video aku, nikmatin dulu deh masa-masa gadisnya, nikmatin masa-masa males-malesannya, karena nanti kalau misalkan udah nikah udah ada tanggung jawab ya, apalagi kalau misalkan udah punya anak juga ya pasti udah double ya tanggung jawabnya. Dulu sempat berpikir sih kalau misalkan jadi orang dewasa itu kayak susah banget sih, apa-apa harus dilakuin gitu, harus harus apa ya, kayak dipaksakan gitu kalau misalkan kita nggak suka ngelakuinnya. Tapi ternyata pas udah ngerasain juga jadi orang tua, udah jadi orang dewasa juga ya, ternyata nggak sesulit yang aku pikir gitu. Mungkin karena pas udah dewasa itu kita udah pikirannya udah matang gitu ya teman-teman, jadi kita udah bisa pikirin kalau misalkan kita nggak lakuin ini ya siapa yang lakuin. Terus kalau misalkan apa ya, diterus-terusin males-malesannya tuh kayak sampai kapan gitu mau malasnya, kita kan udah tua gitu. Jadi pastilah kita akan dituakan, maksudnya didewasakan oleh keadaan gitu. Karena yang aku rasain tuh kayak begitu loh teman-teman. Aku tuh merasa kayak masih apa ya, masih muda gitu, tapi karena sekarang posisinya udah beda, jadi ya pikiran kita tuh kayak mulai udah dewasa gitu, udah mikirin nanti kedepannya masa kita mau gini-gini terus, mau apa-apa itu dimales-malesin, pokoknya apa ya, itu pikiran kita bakalan berubah kemikirin yang kedepannya gitu loh, maksudnya udah mikir panjang gitu loh teman-teman. Nah oke, lanjut lagi di video. Di sini tadi pas aku selesai nyapu di bagian dapur, aku langsung nyapu juga di bagian teras samping ini. Karena kebetulan tadi subuh kan pas kita ke masjid kita pakai mobil, jadi mobilnya belum dikasih masuk lagi sama Pak suami, masih disimpan di depan rumah. Jadi ada kesempatan deh buat nyapu-nyapu di sini. Karena kalau misalkan apa mobilnya udah dikasih masuk ya kita nggak bisa nyapu lagi di teras samping, karena apa ya, nggak bisa pokoknya karena ada mobilnya gitu. Terus lanjut lagi pas aku masuk ini aku mau lanjut ngepel, tapi karena ini aku lihat ada kayak pembungkus itu untuk lantai teman-teman, tapi ini belum aku habisin, jadi aku habisin dulu. Kayak sayang aja gitu kalau misalkan lagi refill tapi masih ada sisa gitu, jadi harus dihabisin pokoknya sampai titik penghabisannya teman-teman. Oh ya teman-teman, kenapa di sini aku tuh semangat banget untuk beberes di pagi hari, karena hari ini kan udah mulai puasa ya, jadi mungkin aku pikirnya nanti kalau misalkan beberesnya agak siangan nanti aku kayak kehausan lah, atau kayak capek gitu, lemes. Jadi makanya aku beres dari pagi aja. Tapi yang aku beresin di sini cuma dapur aku. Nanti bagian luarnya tuh nanti aja kalau misalkan udah buka kah, atau kalau misalkan masih sanggup nanti baru dilanjut lagi ya teman-teman, karena tenaganya harus dihemat-hemat karena lagi puasa ya. Jadi nggak boleh apa ya, nggak boleh terlalu diforsir gitu. Nah ini singkat cerita aku udah selesai ngepelnya, aku mau lanjut semprotin pengharum dulu. Entah kenapa aku tuh suka banget kalau misalkan masuk ke ruangan yang wangi gitu loh teman-teman. Walaupun sebenarnya ini tuh pengharumnya nggak bertahan lama ya, karena di rumah aku tuh banyak ventilasinya, jadi mungkin itu pengharumnya terbang-terbang keluar atau kayak gimana gitu. Terus lanjut lagi di sini pas agak siangan, sekitaran jam setengah 9 apa jam 9 ya. Di sini Arsy udah bangun, jadi di sini aku mau mandiin Arsy dulu. Jadi tadi aku udah panasin air dulu ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah airnya mendidih, ini langsung aku tambahin dengan air dingin.
Terus setelah mandi lanjut di sini Pak suami suapin Arsy. Setelah itu kita lanjut keluar. Di sini tuh udah sekitaran jam 11-an ya teman-teman. Jadi udah mulai siang tapi cuacanya tuh mendung jadi pas gitu untuk kita jalan-jalan. Nah, di sini kita ke Pertamina dulu karena mau beli bensin. Setelah itu kita lanjut lagi ke penjual perabotan gitu yang ada di Sinjaya teman-teman. Di sini kata Pak suami mau beli tempat-tempat gitu kayak apa ya, pokoknya kayak tempat-tempat gitu tapi nggak kebeli juga. Ini malah beli yang lain karena Pak Su nggak temuin yang sesuai keinginan dia ya teman-teman, jadi dibelinya yang lain gitu. Terus setelah itu lanjut lagi, ini kita mau OTW pulang tapi kita mau singgah dulu ke Alfamart. Ada beberapa barang juga yang mau dibeli tapi di sini aku nggak videoin banyak ya teman-teman karena takut durasinya kepanjangan gitu, jadi aku videoinnya pas depan aja. Nah, di sini singkat cerita aja kita udah sampai di rumah dan ini udah sekitaran jam 4. Aku mau masak nasi dulu untuk nanti berbuka ya teman-teman. Nah, setelah masak nasi aku siapin bahan-bahan yang mau aku pakai. Di sini aku mau bikin es cincau gitu ya teman-teman, tapi ini masih kali pertama aku bikin, jadi kalau misalkan ada yang salah-salah boleh dikoreksi ya teman-teman. Nah, di sini aku cuman pakai 1 bungkus aja teman-teman karena ya kita buatnya secukupnya aja karena kita juga nggak banyak ya di rumah, takutnya nanti mubazir aja. Terus lanjut aku tuangin airnya, tadi udah aku tambahin gula juga secukupnya. Setelah itu kita panaskan deh. Nah, ini setelah mendidih kita langsung matikan aja kompornya, terus didiamkan sebentar ya teman-teman sampai uapnya itu habis gitu. Nah, setelah uapnya habis di sini langsung kita tambahkan es batu. Terus setelah itu kita aduk-aduk. Ini aku lihat tutorialnya di TikTok ya teman-teman. Jadi aku cuman ngikutin, terus di sini diaduk-aduknya tuh sampai Nutrigelnya tuh kayak apa ya, kayak hancur gitu loh. Nah, seperti ini yang aku maksud teman-teman. Jadi kalau misalkan es batunya juga udah cair, ini Nutrigelnya juga udah kayak dingin gitu loh. Jadi udah bisa hancur kayak begini. Nah, setelah itu aku lanjut mau bikin kuahnya. Nah, di sini aku lagi cairin gula merah ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai gula merahnya tuh sesuai dengan feeling aja teman-teman. Aku nggak tahu ini udah manis kah kalau misalkan pakai gula segini atau enggak, tapi yang jelasnya sesuai dengan selera aja ya teman-teman. Nah, di sini setelah gulanya tuh mencair, aku mau lanjut tuangin ke kayak apa ya ini? Kayak tempat-tempat gitu loh supaya lebih gampang gitu nanti tuanginnya. Nah, di sini aku saring gulanya supaya nggak ada kayak ampas-ampas gitu ya. Biasanya ada ampas-ampas gula merah. Terus setelah itu aku tambahin kayak susu ini apa ya ini? Pokoknya susu yang kayak beginilah teman-teman. Terus kita aduk-aduk. Tadinya di sini tuh aku mau tambahin susu kayak kental manis gitu, tapi takutnya nanti kemanisan. Jadi nggak jadi aku tambahin. Nah, sebenarnya aku tuh mau pakai kayak kopi cappuccino gitu ya teman-teman untuk kuahnya, tapi kata Pak suami Pak Su nggak suka, makanya aku pakai gula merah aja. Terus lanjut tadi aku masukin kulkas dulu supaya nanti dingin pas kita bukanya. Terus lanjut di sini aku mau bikin makanan beratnya. Aku tuh bikin sayur ini teman-teman, sayur kol, terus ada wortelnya, terus ada kentang juga. Terus ini aku panasin ikan tadi pas sahur, ini masih ada jadi aku nggak bikin ikan lagi. Ini tuh ikan tongkol ya atau ikan tuna, nggak tahu ya ikan apa itu. Pokoknya ikan kayak begitu terus disambalin, terus lanjut lagi ini mau goreng pisang. Di sini aku cuman ngadon ya teman-teman, yang gorengnya itu Pak suami karena tadi aku tinggal sholat gitu. Nah, lanjut lagi ini pas kita udah buka nggak sempet bikin video estetik lagi teman-teman karena kita udah mau buka, udah nggak keburu, jadi di videoinnya tuh seadanya aja. Masya Allah, puasa hari pertama udah sampai. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.